Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Wakil SPD yang kami hormati, Bapak Ibu Dirut dan Ibu. Pertama-tama mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, yang mana salah satu nikmat hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, insya Allah di majelis yang dimuliakan Allah, dan lekas dari ini memberi manfaat untuk kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sandingkan kehadirat Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Ibu Wakil sudi meluangkan waktu selaku observer royo-royo ke Gombong dengan kondisi yang lumayan, tidak lain untuk memberikan pendampingan observasi kinerja kepala sekolah. Semoga dengan agenda hari ini kita mendapatkan pelajaran yang bisa kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan pembelajaran di SD Negeri 5 Gombong. Pada observasi pengelola kinerja kepala sekolah hari ini tanggal 28 Oktober 2024 kami memilih indikator yaitu refleksi program pengembangan kompetensi guru dengan target perilaku, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru, dan perilaku yang dianjurkan yang pertama adalah terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisisnya secara mendalam untuk memahami penyebab dan dampaknya. Yang kedua, melakukan refleksi secara jujur dan objektif tanpa menyalahkan atau membuat justifikasi yang tidak perlu. Yang ketiga, mencari contoh spesifik dari pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi. Perilaku yang dihindari, yang pertama, menghindari atau menolak membahas kesulitan yang dihadapi sehingga peluang untuk belajar dari pengalaman terlewatkan. Yang kedua, hanya melakukan refleksi yang bersifat permukaan tanpa mengeksplorasi masalah secara lebih mendalam, termasuk menyalahkan keadaan atau kondisi sarana dan prasarana. Yang ketiga, menolak untuk melihat dari perspektif orang lain atau mempertimbangkan pendapat yang berbeda. Target perilaku yang kedua adalah kepala sekolah melibatkan guru dalam memberikan umpan balik termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan ke guru. Perilaku yang dianjurkan: 1. Membangun suasana pertemuan yang nyaman dan terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan umpan balik. Yang kedua, aktif mendorong guru untuk memberikan umpan balik tentang program pengembangan kompetensi. Yang ketiga, menerima dan menanggapi umpan balik dari guru secara konstruktif dan menggunakannya untuk perbaikan program. Bapak Ibu, selanjutnya perilaku yang harus dihindari. Yang pertama, membiarkan suasana pertemuan yang menegangkan dan kaku sehingga melahirkan keraguan menyampaikan umpan balik. Yang kedua, mengabaikan atau tidak menghargai umpan balik yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, tidak memperhatikan atau menanggapi kebutuhan spesifik dan dukungan yang dibutuhkan oleh guru. Upaya untuk mewujudkan semua itu kami mencoba, yaitu menganalisis kebutuhan pemenuhan kompetensi guru melalui IHT secara rutin di sekolah. Bapak Ibu, kita berdasarkan
indikator yang kami pilih itu sejalan dengan kondisi real di SD Negeri 05 Gumbung, di mana berdasarkan hasil untuk rapot pendidikan kita masih kurang bagus di ranah numerasi dan literasi, sehingga salah satu faktornya tidak hanya dari siswa melainkan dari pendidiknya juga, sehingga program pengembangan kompetensi guru sangat diperlukan di SD kami, karena program pengembangan kompetensi guru merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui program ini, para guru diberi kesempatan untuk merefleksikan praktik mengajar mereka. Kompetensi guru diajak untuk mengevaluasi diri, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan profesional mereka. Refleksi ini menjadi kunci dalam membentuk guru yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan perkembangan dunia pendidikan yang dinamis. Yang pertama, untuk kita bisa mengetahui apa yang kita perlukan dalam pengembangan diri, maka harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri guru tersebut. Langkah awal dalam program pengembangan kompetensi guru adalah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri. Guru diajak untuk melakukan introspeksi dan merefleksikan pengalaman mengajar mereka dengan kritis. Dalam tahap ini, guru menggunakan berbagai metode seperti jurnal reflektif, umpan balik, baik dari siswa maupun rekan sejawat. Seperti yang pertama adalah kompetensi pedagogis yang merupakan inti dari profesionalisme guru. Dalam program pengembangan kompetensi, guru diajak untuk memperdalam pemahaman mereka tentang teori pembelajaran terkini, strategi pengajaran yang efektif, dan metode penilaian yang autentik, di mana fokus utama adalah bagaimana mengaplikasikan pengetahuan ini dalam konteks kelas yang beragam dan dinamis. Guru juga dilatih untuk mengembangkan keterampilan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Melalui workshop, seminar, dan praktik langsung, guru dapat mengasah kemampuan mereka dalam mengelola kelas, memotivasi siswa, dan memfasilitasi pembelajaran yang bermakna. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi profesional. Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diambil. Dalam program pengembangan kompetensi, guru didorong untuk terus memperbarui pengetahuan dalam bidang studi mereka masing-masing. Ini melibatkan penelitian terbaru, perkembangan teknologi, dan tren industri yang relevan dengan mata pelajaran mereka. Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diambil. Dalam program pengembangan kompetensi, guru didorong untuk terus memperbarui pengetahuan dalam bidang studi masing-masing. Ini melibatkan penelitian terbaru. Yang berikutnya adalah mengembangkan kompetensi sosial. Kompetensi sosial, guru meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Program pengembangan kompetensi menekankan pentingnya keterampilan interpersonal
menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif. Guru dilatih untuk mengembangkan empati, mengelola konflik, dan membangun hubungan yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Yang ketiga, menguatkan kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian mencakup aspek-aspek karakter, etika, dan integritas yang menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat. Program pengembangan kompetensi guru memberikan perhatian khusus pada penguatan aspek ini, mengingat peran guru yang sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. Guru diajak untuk merefleksikan nilai-nilai personal dan profesional serta bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam praktik mengajar sehari-hari. Yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut program. Bukan terakhir, maksud kami yang berikutnya. Evaluasi merupakan komponen kritis dalam program pengembangan kompetensi guru, dan proses ini tidak hanya mengukur efektivitas program, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Evaluasi dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai metode seperti survei, observasi kelas, dan analisis hasil belajar siswa. Tindak lanjut dari hasil evaluasi ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengembangan kompetensi guru. Berdasarkan temuan evaluasi, program dapat disesuaikan atau diperbaiki untuk lebih memenuhi kebutuhan guru dan sekolah. Guru juga didorong untuk menyusun rencana pengembangan profesional individual yang berkelanjutan, memastikan bahwa pembelajaran dan pertumbuhan mereka tidak terhenti setelah program formal berakhir. Yang terakhir adalah refleksi dan langkah ke depan yang akan kita ambil setelah kita melakukan program pengembangan kompetensi guru. Yang pertama yang akan kita refleksi adalah pengalaman. Kami mohon bantuan Bu Ais dan teman-teman. Kami harapkan Bapak Ibu menuliskan bagaimana pengalaman Bapak Ibu selama ini dengan adanya kurikulum baru, kurikulum merdeka, yang dimana kita menghamba pada siswa. Jadi diklat maupun workshop ataupun webinar yang kita ikuti pasti banyak memberi warna dalam kehidupan kita untuk saat ini. Nah, kami pengen tahu pengalaman apa saja yang sudah Bapak Ibu terima, Bapak Ibu lakukan selama berlangsungnya kurikulum merdeka ini. Boleh workshop, boleh diklat, atau apapun yang Bapak Ibu ikuti selama ini. Boleh dituliskan webinar atau diklat baik secara daring maupun luring yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Jika sudah selesai dituliskan, boleh ditempel dan nanti kami bisa bacakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berkenan
berbagi. Kami bacakan pengalaman yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini. Yang pertama, pengalaman saya mengikuti webinar dan dengan tema pendekatan diferensiasi dalam kurikulum merdeka. Yang kedua, mengerjakan pelatihan di PMM. Berikutnya, sesuai dengan webinar atau workshop yang telah saya ikuti, kurikulum merdeka sudah sesuai dengan zamannya, apalagi sekarang yang sudah serba digital. Berikutnya, pengalaman saya dalam pengembangan pembelajaran yaitu pada PMM dan mengikuti Kombel, KKG, dan mengikuti Diklat CGP. Yang berikutnya, mengikuti kegiatan kelompok kerja guru atau KKG. Yang berikutnya, mengikuti webinar pemanfaatan teknologi AI, mengikuti pelatihan mandiri di PMM, mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang berikutnya adalah mengikuti kegiatan webinar secara daring. Dan yang terakhir, pelatihan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran oleh Google Master Trainer. Terima kasih untuk pengalamannya yang sangat beragam. Untuk yang kedua adalah refleksi perasaan. Yang dimaksud perasaan adalah bagaimana Bapak Ibu ketika melaksanakan peningkatan kompetensi guru dengan mengikuti diklat ataupun webinar, rasanya itu bagaimana? Apa yang Bapak Ibu rasakan saat itu? Monggo disampaikan sejujurnya. Kalau memang nyatanya tidak menyukai atau terpaksa, boleh-boleh saja, sah. Perasaan yang selama mengikuti webinar, yang pertama, perasaan saya ketika mengikuti kegiatan tersebut pasti senang karena mendapatkan ilmu baru, namun juga jenuh dan bosan karena waktunya yang terlalu lama. Yang kedua, menyenangkan karena menambah wawasan, pengalaman baru, dan teman baru. Berikutnya, dalam mengikuti pelatihan, saya merasa ada pencerahan dan ingin mengembangkan di dalam kelas. Perasaan kadang saya mempunyai rasa penasaran dan tertantang dalam aksi nyata pada setiap pembelajaran yang saya pelajari. Perasaan ketika mengikuti program pengembangan kompetensi guru, senang karena ilmunya bertambah, teman pun juga bertambah. Senang dikarenakan mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Yang terakhir, sudah mengikuti webinar, setelah mengikuti webinar, saya merasa wawasan saya bertambah, bahkan terkadang bisa sharing dengan teman-teman pembelajar sehingga bisa berbagi ide, berinovasi dalam pembelajaran. Terima kasih, luar biasa. Yang berikutnya adalah pembelajaran. Refleksi pembelajaran yang dimaksud adalah hikmah apa yang Bapak Ibu terima, yang Bapak Ibu dapatkan selama mengikuti webinar ataupun workshop maupun diklat. Jadi tujuan hikmah berarti manfaat yang Bapak Ibu bisa terima, bisa dapatkan dari kegiatan tersebut itu apa? Kami bacakan dari
pendapat Bapak Ibu, banyak hikmah yang saya dapat, salah satunya yaitu saya menjadi lebih mudah dalam menyusun materi pembelajaran dengan aplikasi-aplikasi baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Hikmah yang kedua, mendapatkan ilmu terkait merancang pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hikmah yang ketiga, dari mengikuti pelatihan diantaranya adalah menambah wawasan, mengevaluasi diri, dapat mengembangkan kreatif dan dalam pembelajaran. Yang keempat, manfaat yang bisa diambil yaitu semakin kreatif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa supaya siswa lebih tertarik dan fokus saat pembelajaran. Manfaat yang bisa kita peroleh setelah mengikuti kegiatan kompetensi guru adalah semakin paham tentang perangkat pembelajaran seperti modul ajar, ATP, dan lain sebagainya. Pembelajaran yang saya ambil dari pembelajaran di setiap pengalaman saya yaitu saya menjadi lebih terbuka di setiap keadaan apapun tanpa mementingkan kepentingan sendiri, lebih berpikiran positif. Hikmahnya yang terakhir, terkadang saya mendapatkan solusi dari kesulitan atau permasalahan yang saya alami selama pembelajaran, menambah wawasan dan pengalaman. Luar biasa, ternyata apa yang Bapak Ibu lakukan membawa hikmah yang sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya bisa diaplikasikan ke kelas masing-masing dengan siswa yang sangat beragam. Refleksi yang berikutnya adalah perubahan. Tentunya setelah mengikuti webinar, workshop, diklat, banyak ilmu yang kita dapat. Otomatis kita punya misi, visi dan misi ke depan, mau menjadi apa anak didik kita. Perubahan apa yang Bapak Ibu inginkan setelah mengikuti program-program pengembangan kompetensi guru. Jadi Bapak Ibu bisa lebih dari satu menginginkan menuliskan perubahan yang hendak Bapak Ibu capai ke depan dengan ilmu yang sudah didapat selama mengikuti workshop ataupun webinar. Atau juga yang masih anget adalah Mbak Aisyah sama Mbak Yanti selama 6 bulan dan di 7 bulannya sudah goal lulus sebagai guru penggerak. Mungkin perubahan yang akan Mbak Yanti sama Mbak Aisyah berikan kepada SD kita itu lebih dari yang lain. Baik, kami baca. Perubahan kedepannya saya akan menerapkan ilmu yang saya dapatkan secara bertahap. Namun yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah merancang pembelajaran sosial emosional terlebih dahulu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Karena ketika motivasi intrinsik sudah terbangun, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, perubahan yang saya inginkan untuk anak didik kita adalah menjadi manusia yang berakhlak mulia, mandiri, serta menghargai keberagaman. Yang ketiga, kedepannya lebih semangat lagi dalam mengajar, terutama dalam menentukan model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga anak tidak bosan dan pembelajaran lebih menyenangkan. Yang keempat, perubahan ke depan setelah mengikuti kegiatan kompetensi guru adalah pembelajaran lebih variatif,
lebih efektif, juga lebih menyenangkan. Yang berikutnya, mengedepankan pendidikan karakter dengan budaya sosial kultural, karena segala sesuatu berawal dari yang positif akan menghasilkan yang positif pula. Perubahan yang didapat, yang pertama adalah mendapatkan ilmu dan wawasan baru, menjadi kreatif dan terbuka. Yang terakhir, saya berharap agar ke depan saya bisa menyajikan pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa, baik metode pembelajaran maupun media ajar. Bisa menyajikan pembelajaran yang tepat berkaitan dengan kemampuan anak yang berbeda-beda. Terima kasih Bapak Ibu telah membantu kami berefleksi. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tulis adalah tulus, jujur, sehingga kedepannya benar-benar dilaksanakan, tidak hanya sebagai slogan ingin perubahan dalam dunia pembelajaran, tapi pengaplikasiannya kosong. Saya kira di sini gurunya baik-baik, semuanya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga ke depan kami juga butuh kerjasamanya untuk Gombong 5 lebih baik. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah refleksi dan langkah ke depan. Program pengembangan kompetensi guru bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari perjalanan berkelanjutan menuju profesionalisme yang lebih tinggi. Refleksi akhir dari program ini memberikan kesempatan bagi para guru untuk merenungkan perjalanan mereka, mengakui pertumbuhan yang telah dicapai, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam pengembangan profesional mereka. Penting bagi guru untuk memandang pengembangan kompetensi sebagai proses sepanjang hayat yang terus berlanjut seiring dengan perkembangan dunia pendidikan. Dengan semangat ini, guru didorong untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan berkontribusi pada komunitas pendidikan yang lebih luas. Akhirnya, komitmen terhadap pengembangan diri ini tidak hanya bermanfaat bagi guru secara individual, tetapi juga berdampak positif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan, membentuk generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan. Kiranya itu pemaparan refleksi program pengembangan kompetensi guru yang kami pilih untuk penilaian kinerja kepala sekolah kami. Kami mohon saran, masukan, dan kritik yang membangun bagi kami agar ke depan kami bisa lebih meningkatkan apa yang sudah kami dapatkan saat ini. Sebelum itu kami minta dari rekan kami untuk berbagi pengalaman. Selama kebetulan di sini ada 2 guru Bu yang baru saja lulus guru penggerak, dan kami ingin salah satu dari beliau berkenan untuk berbagi pengalaman dengan kami. Bagaimana sih programnya yang selama ini kami tahu hanya Zoom, dan keluhan capek. Tapi di akhir kemarin kami bisa menyaksikan rona bahagia di wajah-wajah mereka setelah dinyatakan lulus guru penggerak dengan berbagai macam kreativitas yang ditunjukkan kepada kami. Monggo Mbak Yanti atau Mbak Aisyah, silakan berbagi biar kami juga tahu menjadi Cipretan. Cipretan Bu, terutama KS-nya saja belum sampai ke situ.
dan Bu Sepi, ada junior, Mbak Ita, Mbak Vivin. Setidaknya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan pengawas dari PLKS dan teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang selama ini sudah mendukung. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan Ibu pengawas kepada saya. Meskipun sebelumnya saya juga ingin mendengarkan apa yang teman saya sampaikan dan apa yang beliau rasakan, saya juga sangat merasakan betapa lelah, betapa bahagianya selama ini. Alhamdulillah di sekolah ini itu kekeluargaannya sangat kental. Jadi kita saling membantu satu sama lain, nggak ada pamrih, nggak ada apa. Kalau orang Jawa bilang itu brayan. Saya sangat bahagia sekali mendapatkan kepala sekolah yang sungguh luar biasa, baik secara fisik maupun secara pokoknya semuanya, dari bangunan yang tadinya kumuh sekarang menjadi bersih, dari yang tadinya selama 12 tahun saya sekolah di sini, mengajar di sini, kita belum pernah mendapatkan satupun piala kejuaraan. Namun di tahun ini di tangan beliau kita berhasil mendapatkan 2 piala, meskipun belum mewakili ke tingkat kabupaten, tapi itu sungguh membahagiakan sekali bagi kami. Kemudian terkait berbagi pengalaman saya mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, seperti pendidikan sosial emosional yang buat saya paling berkesan, dimana kalau dulu saya itu mengajar siswa terkadang emosi, suka marah, siswa tidak paham, saya kenapa sih nggak bisa, padahal saya itu mengajarnya udah kerja keras. Tapi dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mengikuti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita itu bukan menjadikan anak seperti ini, tapi tugas kita adalah menuntun kodrat anak, bagaimana si anak ini berpotensi. Kita tidak disuruh untuk menjadikan tanaman padi menjadi jagung ataupun sebaliknya, tapi kita hanya disuruh untuk memaksimalkan dari potensi si bibit itu. Kemudian saya punya program. Adapun program yang kemarin saya pamerkan pada panen guru penggerak kemarin adalah program peningkatan prestasi yang saya kasih judul Menarik CP. Itu artinya meningkatkan bernalar kritis dan kreatif melalui pembelajaran berbasis kelompok. Saya memanfaatkan aset yang sudah ada, yaitu berasal dari bantuan TIK tahun 2023. Kebetulan saya mengajar kelas 5, yang mana kelas 5 ini disiapkan untuk ANPK. Adapun latar belakangnya, salah satu visi SD Negeri 05 Gombong adalah mewujudkan siswa yang berprestasi. Bagaimana visi itu bisa terwujud manakala rapor pendidikan menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa rendah. Hal ini dikarenakan rendahnya nalar kritis dan kreatif siswa. Oleh karena itu, perlu adanya metode pembelajaran berbasis kelompok untuk menarik minat belajar pada siswa, sehingga nalar kritis dan kreatif siswa perlahan akan terwujud. Kemudian, kebermanfaatan program.
yaitu menumbuhkan bernalar kritis dan kreatif pada murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya, sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Menarik CP. Tujuan program meningkatkan minat literasi siswa, kemudian yang kedua mewujudkan siswa yang berprestasi, yang ketiga menempatkan murid sedemikian rupa agar murid aktif, bernalar kritis dan kreatif, serta melek teknologi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah perencanaan, menyusun jadwal pelaksanaan program, kemudian persiapan, mengecek ketersediaan Chromebook, jaringan internet, dan instalasi listrik, kesiapan akun belajar siswa, serta pengondisian ruang kelas. Kemudian pada tahap pelaksanaan itu melaksanakan program Menarik CP setiap 2 hari sekali di kelas 5. Adapun pada tahap evaluasi dan tindak lanjut itu melaksanakan evaluasi kegiatan setiap 1 minggu sekali untuk mengetahui perkembangan positif dari program. Kemudian struktur program pada murid yaitu melaksanakan kegiatan yang telah disepakati, kemudian aktif terlibat dalam pelaksanaan program, dan melaksanakan pembelajaran berbasis Chromebook setiap 2 hari sekali. Kemudian pada guru menyusun materi pembelajaran berbasis Chromebook, membuat kesepakatan antara orang tua wali murid, kepala sekolah, rekan sejawat, dan tenaga kependidikan. Kemudian pada kepala sekolah yaitu menampung usulan dan saran, memberikan motivasi dan memfasilitasi kegiatan, kemudian menanamkan pentingnya bernalar kritis dan kreatif pada semua pihak. Hal tersebut berdasarkan aset yang dimiliki oleh sekolah berupa modal manusia, yaitu murid-murid, rekan guru, kepala sekolah, dan juga wali murid. Kemudian modal fisik berupa ruang kelas, Chromebook, listrik, dan jaringan internet. Adapun modal finansial itu berupa bantuan operasional sekolah, dan modal sosial itu kolaborasi antar warga sekolah yang baik. Adapun rencana dan evaluasi, observasi kegiatan, kuesioner rekan sejawat, dan refleksi murid, kemudian kepala sekolah, murid, dan guru kelas, kemudian observasi, kuesioner, dan refleksi. Dalam menjalankan hal tersebut tentunya ada tantangannya, dan tantangan tersebut tentu sudah kami pikirkan solusinya. Tantangan yang pertama itu waktu persiapan yang cukup lama, kemudian jaringan internet yang tidak menjangkau kelas, listrik tidak stabil, siswa kesulitan saat login dengan akun belajar masing-masing. Kemudian solusi yang kami siapkan, yang pertama memulai persiapan lebih awal, kemudian menggunakan kelas terdekat dengan jaringan internet. Yang ketiga, mengurangi penggunaan alat elektronik yang tidak terlalu bermanfaat. Dan yang terakhir, simulasi sebelum kegiatan. Demikian berbagi praktik baik dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Ya, pengalaman saya, motivasi yang pertama saya mengikuti CGP. Jadi kita kayak gitu kayak jadi kayak apa ya? Enggak setiap kegiatan apa itu jadi kita itu nggak pernah seperti ibadah sebanyak Nah, itu motivasi pertama. Jadi apa ya? Nggak pernah membuktikan ke siapa-siapa, maksudnya membuktikan pada diri sendiri kalau maksudnya jadi itu bisa kayak gitu. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua itu apa ya? Dengan perkembangan zaman, mungkin apa ya? Pengen bisa belajar kayak apa sih, kayak seperti teman-teman kayak gitu, bisa mengembangkan diri mungkin dengan mengikuti CGP. Apa ya? Mungkin media banyak, tapi kalau CGP mungkin apa ya? Dengan proses yang enggak
semua orang itu bisa. Coba saya mau mencoba kayak gitu, bisa apa tidak kayak gitu pertamanya. Jadi apa ya, mengembangkan diri tapi untuk sekolah kayak gitu, bukan semata-mata ikut CGP kepengen jadi kepala sekolah kayak gitu enggak, tapi kepengen apa belajar kayak yang lain, bisa ini bisa itu kayak gitu. Jadi dari pengalaman saya mengikuti CGP ini yang membekas sekali pada saya itu membudayakan budaya positif untuk anak-anak bisa bahasa. Jadi di sini saya dari pembelajaran di CGP saya membuat program yaitu Kamis Bahasa Jawa. Tapi untuk program ini baru saya berlakukan untuk kelas saya sendiri yaitu kelas 4. Jadi pas hari Kamis itu jadwal bahasa Jawa, saya mau komunikasi dengan anak tapi harus menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau anak yang menggunakan bahasa Indonesia berarti nggak usah ikut pelajaran bahasa Jawa. Aku kayak gitu syaratnya, biar membiasakan loh. Soalnya sama bu guru saja kadang niki nomor pinten, jawabannya malahan 5, jawabannya kayak gitu. Bu guru pengennya kamu bisa gangsal itu 5 kayak gitu. Jadi apa ya, dari bahasa biasa sehari-hari aja kurang paham, apalagi untuk berbicara dengan orang tua kayak gitu. Kayaknya dari lingkungan rumahnya juga jarang sekarang yang menggunakan bahasa Jawa kromo, apalagi dengan yang umurnya lebih tua. Malah kadang ada di lingkungan rumah malah marahi bocah cilik itu pakainya bahasa Indonesia ya. Kadang kalau anak saya yang korban YouTube ya mungkin tapi kalau mungkin diterus kayak gitu nanti ke itunya malah nggak tahu bahasa Jawa kromo. Jadi di sini saya menggunakan program intrakurikuler yaitu Kabaja Kamis Bahasa Jawa. Latar belakang dari pembuatan program ini yaitu tadi kurangnya pemahaman bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, rendahnya pemahaman bahasa Jawa kromo di lingkungan masyarakat, dan sekolah juga mempunyai aset lingkungan sosial yang homogen yaitu dari suku Jawa. Biasanya kan suku Jawa semua di sini ya. Pendatang paling 1-2-1. Setiap program di sekolah yang telah berjalan itu perlu adanya evaluasi yang hasilnya dijadikan tolak ukur keberhasilannya. 1 bulan pertama pasca pelaksanaan program Kabaja, guru penggerak sebagai penanggung jawab program akan melakukan survei. Hasil evaluasi akan didiskusikan dengan kepala sekolah bersama rekan guru dan penyusun dan tindak lanjut. Mungkin seperti itu program yang mungkin belum keseluruhan untuk sekolah, tapi akan saya berlakukan di kelas saya sendiri dulu. Mungkin suatu saat bisa menyambung ke kelas-kelas lain. Harus. Jangan di kelasnya sendiri. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yani sama Bu Esa yang telah berbagi pengalaman selama mengikuti program CGP, dan alhamdulillah kemarin sudah sah menjadi, bukan lagi menjadi calon tapi GP, guru penggerak, yang sebenarnya itu bukan akhir melainkan awal dimulainya perubahan menuju lebih baik. Semoga dengan predikat baru Mbak Aisyah sama Mbak Yanti membawa perubahan yang ya harus signifikan dibanding tahun-tahun yang lalu, di mana 12 tahun lebih tertidur lelap dari berbagai macam event maupun kegiatan yang lain. Mudah-mudahan membawa angin segar, kita bisa berkolaborasi mewujudkan SD Gonggong 5 sebagaimana visi misi kita. Peserta didik bisa berprestasi tapi tidak melupakan kodrat sebagai hamba Allah yang patuh dengan segala aturan dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan itu semua bisa kita capai bersama-sama dan bisa mengukir sejarah. Gonggong 5 tidak lagi disepelekan, dipandang sebelah mata. Dari fisik saja kita sudah berbeda, apalagi manusianya yang berada di dalamnya. Saya yakin dan optimis kita bisa mampu bersaing dengan SD-SD lain, tapi itu semua juga tak lepas dari kerjasama yang baik dari atasan, bawahan, anak didik, semuanya kita saling support, saling bantu untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi kita di tahun ini dan 5 tahun ke depan. Kepada Ibu Observer kami mohon bimbingannya, masukannya. Kami bukan yang paling bisa dan kami adalah manusia-manusia yang minim, yang belum
tapi kami baru bisa belajar apa sih kehidupan berlembaga, kehidupan bareng dengan SD-SD lain. Kita baru merasakan di tahun ini, maka sangat diharapkan bimbingannya Bugi untuk kami ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 05 Gombong dan juga Bapak Ibu guru yang hadir di sini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena memang saya tidak terus terang saya hafal hanya Mr. Udin, Pak Sayudin sama Mbak Septi, yang lainnya kok masih asing semua. Maaf, mungkin karena ketidakpahaman ini maka saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita berharap syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru, di sini saya hanya mengulas sedikit tentang apa yang disampaikan dari Ibu kepala sekolah dan juga dari ibu-ibu guru penggerak yang saat ini sudah dinyatakan lulus. Itu memang suatu prestasi yang luar biasa untuk saya. SD 5 sudah bisa menghasilkan dan mendukung serta memfasilitasi dari guru-gurunya masuk dalam guru penggerak, bahkan 2 sekaligus sudah lulus ya. Nah, ini suatu prestasi juga Bu Kepala Sekolah. Ini sebuah potensi dari sumber daya gurunya bisa diberdayakan dengan program-programnya yang masih fresh ya. Saya kira bisa difasilitasi dan didukung oleh Bu Kepala Sekolah karena sekian tahun mungkin merasakan pahit getirnya dalam menjalankan pembelajaran di SD Negeri 05 Gombong, akan produk dengan kegiatan yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk guru penggerak yang sudah lulus pun juga masih banyak tugas-tugas yang menunggu. Nah, ini program-programnya sudah bagus. Tadi ada program Kamis Bahasa Jawa, ya. Kemudian ada lagi untuk program CB ya, untuk pembelajaran yang berbasis Chromebook. Ini juga sudah bagus sekali. Silakan untuk dikembangkan dan motivasinya muaranya hanya satu, untuk peningkatan pembelajaran, kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini merupakan sumber daya guru yang luar biasa Bu Tri. Ini bisa dimotivasi lagi supaya bisa menginspirasi yang lain juga, bisa menularkan virus kebaikan tentu saja ya. Ini membuat saya merinding juga, terenyuh karena mungkin keberhasilan yang dicapai oleh ibu-ibu guru pejuang penggerak ini mungkin tidak mungkin tidak yang telah dicapai saat ini mungkin antara benar dan tidak begitu ya Bu. Istilahnya kok saya ternyata bisa. Semuanya aslinya semuanya bisa. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita rencanakan, insya Allah semuanya akan bisa terlaksana. Ini terlepas dari apa yang sudah dilaksanakan dan diraih oleh ibu-ibu guru penggerak. Ini terkait dengan indikator pilihan Ibu Kepala Sekolah dari refleksi program pengembangan kompetensi guru. Hanya beberapa hal yang saya sampaikan. Ini terutama adalah program pengembangan kompetensi gurunya dianalisis berdasarkan kebutuhannya. Jadi Ibu Kepala Sekolah selanjutnya bertugas untuk menganalisis kebutuhan untuk pemenuhan pengembangan kompetensi guru yang ada di satuan pendidikan. Di sini tadi sudah ada 2 guru yang mempunyai program, maka kita selaku orang tua, kalau saya dengan Pak Udin itu orang tua ya Pak, kami belum tua, itu bertugas untuk mendukung, memfasilitasi dan mendorong guru untuk pemenuhan pengembangan kompetensi yang ada di sekolah. Kemudian dari program itu, karena sudah punya program, berarti tinggal dilaksanakan, bisa dilakukan melalui kegiatan IHT. IHT secara rutin di sekolah ini akan menampung apa yang menjadi kesulitan guru selama dalam pembelajaran di kelasnya, terutama dalam melaksanakan refleksi. Ini sangat penting sekali Bu Tri, ini
segala kelebihan yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru mungkin akan mendapat masukan dari Bapak Ibu guru yang lain. Jadi sesama teman sejawat kita bisa saling memberikan masukan, terutama sumber dari Pak senior itu juga bisa dijadikan bahan masukan, Pak. Pengalaman, yang penting pengalaman, Pak. Pengalaman kita selama melakukan pembinaan ini juga menjadi catatan baik, juga masukan bagi guru-guru kita yang jangka waktunya masih panjang sebagai penerus-penerus pembelajaran di sekolah kita. Kemudian dari program-program pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi, termasuk program guru penggerak ini merupakan pengembangan kompetensi yang luar biasa juga. Di PMM berarti sudah masuk 120 ya Bu, tanpa melakukan kegiatan webinar dan sebagainya, tapi sudah masuk secara otomatis di PMM, sudah tidak usah melakukan pengembangan diri yang lain. Nah ini rekomendasi saya berarti program pengembangan kompetensi harus diterapkan di sekolah atau di satuan pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu saja sih Bu. Jadi apa yang sudah didapatkan melalui guru penggerak ini bisa diterapkan secara bertahap, tentu saja tidak harus sekaligus ya. Digas kabeh ya padha mawon membutuhkan jerbasuki mau video ya lah. Yang namanya segala ketersapaian suatu tujuan tentu saja kita juga membutuhkan biaya, tidak ada yang gratis ya. Tekan sore orang nek wedane misalnya kan padha-padha ngangklung ya, tapi dengan adanya program-program yang ditawarkan sudah ada guru yang menjadi motor dalam perubahan pendidikan di SD Negeri 05 Gombong ini, tentu saja akan membuat sebuah pembelajaran lebih inovatif, lebih kreatif. Nah, ini yang diharapkan bisa memberikan percepatan transformasi pendidikan saat ini dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah ini ya senada sih Bu, istilahnya senada dengan apa yang saya lakukan saat ini, tetapi hanya muaranya kalau saya itu skupnya adalah sekolah, kalau Bapak Ibu berarti fokus pada pembelajaran sebagai tugas sebagai guru penggerak. Nah, ini tugas Bapak Ibu juga sama, harus melakukan pengimbasan, percepatan dan juga penularan kepada guru-guru yang lain supaya bisa inspirasinya ini tersampaikan. Tidak hanya di sekolah kita saja, ini guru, kalau saya lihat berarti di SD 05 juga sudah ada guru penggerak, 06 ya, 05, 03, 06 ya. Kemudian 02, 01 itu baru PPG Prajab ini, tapi belum masuk juga ini berarti. Dan SD saya pun belum ada yang masuk Bu, belum ada yang berhasil masuk, sudah pernah lolos sampai wawancara gugur. Ini berarti tahapannya memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi karena seleksinya melalui sistem, ya jawabannya lewat sistem juga kan ya. Jadi semuanya memang prosesnya seperti itu saat ini. Ya mudah-mudahan dengan regulasi pemerintahan baru saat ini, suatu saat nanti ada kemudahan lagi ya Bu, yang kita harapkan bisa juga memberikan angin segar bagi dunia pendidikan saat ini. Tetapi menurut saya dengan adanya program dari Bapak Menteri yang kemarin juga, menurut saya juga sudah lumayan bagus, istilahnya walaupun basisnya itu jaringan ya, paket pulsa, tetapi saya terinspirasi dengan digitalisasi, dengan melalui program-program unggulan yang disampaikan oleh Pak Menteri, tentu saja menginspirasi kita, walaupun bisanya tidak bisa secara secara pendidikan ya. Kalau saya dengan Pak Udin ya bisanya otodidak ya Pak, tetapi tetap kita harus mengikuti sih Pak. Nah, itu kita harus mengikuti istilah Ki Hajar Dewantara, kita sebagai tuturi handayani, mengikuti dari belakang. Tapi nek anak sing salah ya dienggok ya kayak ngangan kebul ya. Jadi istilahnya kita tidak selalu berada di depan, tidak engar sosong Surabaya selalu, tetapi juga ing madya wangun rasa tuturi handayani. Begitu nih Pak. Nah itu untuk inspirasi guru-guru yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, suatu hal yang sudah positif dilakukan di SD Negeri 05 Gombong. Jangan pernah pesimis, jangan pernah minder dengan keadaan Bu Yati ya, Bu Yati jangan lebih cepat untuk rendah diri, tetapi tetap optimis, tetap semangat, terutama dalam memajukan pendidikan. Kita punya teman kolaborasi, kita punya anak-anak yang potensinya sama. Kalau kita mempunyai cara mendidik mereka pas sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, tentu saja mereka akan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Dan mesti semuanya akan
berjalan sesuai pada relnya sendiri-sendiri, tidak mungkin akan salah gitu. Salah penanganan tentu saja juga salah dalam pelaksanaan hasil akhirnya. Jadi namanya hasil tidak pernah mengkhianati dari proses yang ada, katanya seperti itu ya. Terus untuk satu hal lagi yang mungkin perlu diluruskan dari pernyataan yang disampaikan Bu Yanti tadi, bukan anggah ungguh ibu ya, nah, Jawa niku istilahnya unggah ungguh. Ya, jadi kalau cara bahasa Indonesianya sopan santun, cara Jawa niku ya tata krama, lan niku nek sing lebih pas namanya unggah ungguh. Itu tidak di mana saja saat ini memang hampir semua anak karena pendidikan bahasa di rumahnya menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja di sekolah juga tidak jauh berbeda. Nah ini kadang-kadang memang salah barut nah kita sebagai orang tua tadi, kalau memang ada program itu silahkan dilanjutkan, dilaksanakan. Hanya saja pesan saya karena sudah ada disiplin positif ya Bu, di guru penggerak sudah ada disiplin positif, yang tidak usah digentak-gentak. Karena apa? Ini nanti kalau salah barut lagi ini bisa menimbulkan juga tanggapan wali murid yang kurang positif ya. Karena kita di kelas itu sudah ada kesepakatan kelas yang dipasang dan menjadi kesepakatan kelas yang ditentukan dan dirumuskan bersama. Nah itu kita kembalikan saja kesepakatan kelas kita apa. Kalau sudah sesuai dengan kesepakatan kelas, kenapa tidak? Berarti kalau memang kita memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan, itu tidak menyalahi apa yang sudah disepakati bersama. Mungkin itu ya Bu ya. Itu saja mungkin Putri apa yang saya sampaikan sekedar sharing, bukan saya menggurui atau menilai sama sekali tidak, karena saya sendiri juga masih tarafnya belajar masih tua. Jadi saling sharing, saling memberikan masukan saja. Apa yang saya sampaikan barangkali ada hal yang kurang sesuai, kurang pas dari pelaksanaan yang dilaksanakan di SD Negeri 05 Gombong, saya pribadi maupun secara kedinasan mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.